Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Santri dan santriwati yang semoga dimuliakan Allah SWT dan dirahmatinya. Kita melanjutkan di pembahasan untuk pertemuan hari ini. Masih kaitannya dengan kitab Siyam. Ya. Kita masuk di poin ke-252. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Muttafaqun alaih. Barang siapa lupa dalam keadaan dia puasa, kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya dia diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa lupa itu termasuk salah satu dari sebab diangkatnya catatan dosa dari seorang hamba. Ya, termasuk di sini seorang yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian di siang hari dia makan dan minum, kemudian dia ingat, maka dia harus tinggalkan makannya, kemudian dia tetap dalam keadaan puasa, dan dia tidak wajib atau tidak perlu untuk mengqadha puasa yang dia makan di situ, karena dia mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma'ajalil fitr. Senantiasa manusia berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Jadi berbuka itu disunahkan untuk disegerakan, yakni ketika matahari sudah terbenam maka dia langsung berbuka. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Makanlah kalian sahur karena dalam makan sahur itu barakah, ada barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur sebelum dia melaksanakan puasa, ini satu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahul khamsah. Ini sunnah ketika berbuka. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamr, dengan kurma. Kalau dia tidak punya, dia tidak mendapati kurma, maka berbukalah dengan air. Karena sesungguhnya itu adalah tahur, sesuatu yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi berbuka dengan kurma atau dengan air. Ya. Adapun kaitannya dengan sebagian, ada orang mengatakan berbukalah dengan satu hal yang manis, ini tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal 'amila bih wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berpuasa. Dia harus meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya secara maknawi. Ya. Man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan ucapan dusta, wal jahla, dan melakukan kejahilan, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dia dari meninggalkan makan dan minumnya. Jadi al jahla di sini perbuatan kesalahan-kesalahan, menzalimi manusia, mengambil hak orang lain, mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, ini masuk dalam kategori al jahla, yang kadang di situ masuk dalam as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang tidak meninggalkan hal-hal tersebut bisa jadi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih dia telah menggugurkan kewajiban, tetapi apakah dia berpahala atau tidak, di sini dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya. Waliyadzubillah. Wa qala man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai kewajiban puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Ya. Tentang hadis ini,
ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, bahwa yang dipuasakan dari seorang yang meninggal dari ahli warisnya itu adalah puasa nadar. Adapun puasa Ramadan maka Allah taala alam bisawab, yang benarnya tidak wajib untuk dipuasakan. Baik. Kemudian masuk di pembahasan berikutnya adalah tentang puasa-puasa sunnah. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang berikutnya. Ya. Wa su'ila an shaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Yaum Asyura tanggal 10 bulan Muharram, dia menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil Itsnain qala dzalika yaumu wulidtu fihi wa bu'itsu fihi aw unzila alayya fihi. Ya. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau mengatakan itu adalah hari aku dilahirkan, aku diangkat, ya, bu'itsu, ya, diangkat menjadi rasul, dan atau beliau disebutkan di sini ada kemungkinan unzila alayya fihi, diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keutamaan puasa hari Senin. Nah, puasa hari Senin. Jadi, hari Senin ini adalah puasa yang disunahkan, di mana di sini ada beberapa keutamaannya. Di situ adalah keutamaan, di antaranya adalah hari dilahirkannya Nabi SAW, hari di mana Nabi SAW diangkat, diutus menjadi Rasul, dan hari di mana diturunkan Al-Quran kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia seperti puasa dalam 1 tahun. Baik. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.